Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Santri Global, kembali lagi kita di podcast Santri Global. Kali ini kita kedatangan podcast tamu spesial, ada Mas Ahmad Munji. Assalamualaikum Mas Munji. Waalaikumsalam. Mas Munji apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Santri Global mudah-mudahan sehat semua. Amin. Musim pandemi dan kita sekarang sedang merayakan hari kemerdekaan ya Indonesia ke-75. Mudah-mudahan tetap semangat. Amin, amin. Siap, insyaallah teman-teman Santri Global bakal tetap semangat nih Mas Munji. Oke teman-teman, di kesempatan spesial kali ini kita kedatangan Mas Munji dengan tema babak baru Hagia Sophia untuk dunia. Sebelum kita mulai ke materi, boleh kenalan dulu, Mas Munji, boleh memperkenalkan diri dulu mungkin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya, saya Ahmad Munji, berarti dulu satu alma mater ya, sama Zulfia, sama Mas Dito juga. Saya 2009, kemudian selesai 2013, melanjutkan ke bawah tuh di Pasca sampai 2015, baru 2016 saya hijrah ke Turki untuk mencari pengalaman baru, dan sampai sekarang 2020 alhamdulillah masih di sini, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi mudah-mudahan bisa cepat selesai. Amin. Amin, amin. 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 Oke, berarti Mas Munji sekarang posisinya di Turki ya, Mas Munji? Ya, di Turki, betul. Keadaan Turki gimana nih Mas Munji? Aman, sehat? Alhamdulillah aman. Turki adalah salah satu negara yang cukup sukses dalam menangani COVID-19. Jadi dari awal case pertama Maret itu, setelah case pertama kemudian meningkat angkanya, hampir dalam satu hari itu bisa 3.000, 4.000. Dan alhamdulillah Turki bisa menangani itu, rumah sakitnya tidak kekurangan ruangan gitu ya, alat kesehatannya cukup, korban meninggalnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan angka yang terinfeksi gitu ya, alhamdulillah. Dan sekarang sudah di bawah 1.000 terus setiap hari. Tapi semuanya sudah seperti biasa, meskipun dengan kondisi protokol kesehatan ya, alhamdulillah kemana-mana sudah normal. Seperti ke Turki sekarang misalnya, masuk ke Turki itu sudah tidak perlu menggunakan tes PCR, kalau ada rapid dan seterusnya. Jadi bisa masuk aja, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Indonesia, kita semua juga bisa cepat melewati masa susah ini. Amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, Mas Munji, kalau boleh tahu di Turki ambil studi apa nih Mas Munji? Saya tasawuf ya, Islamic mysticism ya, atau etika Islam lah. Karena memang saya dari S1 di Wali Songo itu mengambil tasawuf psikoterapi di Fakultas Usuluddin. Kemudian S2-nya juga di Wali Songo, ngambil akhlak tasawuf. Kemudian di sini masih melanjutkan di major yang sama, tasawuf juga. Ya, belajar itu sajalah dari kecil sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan bisa jadi ahli gitu. Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah lah, sudah ahli lah. Berarti ini ambilnya program doktoral ya, Mas Munji? Iya, betul, betul lah. Berapa lama Mas Munji kalau doktoral di Turki? Kalau di Turki normal 5 tahun ya, normal 5 tahun, karena 1 tahun 2016, 2017 itu kursus bahasa Turki 2 semester. Kemudian 2017, 18
course, ada 8 mata kuliah yang harus diambil 2 semester. Kemudian setelah itu ada ujian kualifikasi doktor, diambil dalam 2 semester, dan setelah itu baru mulai nulis sekitar 4 semester lah ya. 4 semester kalau normal bisa selesai dengan waktu yang cepat selesai. Ya kalau lebih mungkin bisa 6 tahun lah. Mudah-mudahan tidak sampai 6 tahun, 5 tahun. Nah, mudah-mudahan sudah selesai. Dan ini tahun keempat, ini besok September tahun keempat, setelah September masih tahun kelima. Ya, semoga Mas Munji cepat selesai dan kembali ke tanah air ya, Amin. Mas Munji. Oke, Mas Munji, kita bakal langsung masuk nih ke topik materi kita. Teman-teman kayaknya pada penasaran dengan sebuah sejarah baru, pembukaan Hagia Sophia untuk masjid. Boleh cerita, tapi sebelum ke sana, Mas Munji cerita dulu dong tentang sejarah Hagia Sophia. Mungkin ada yang... Baik, ya mungkin ada dua penyebutan ya tentang Hagia Sophia yang mungkin orang kadang-kadang keder gitu ya. Ada kalau Barat menyebutnya Hagia Sophia, kalau orang Turki menyebutnya Hagia Sophia gitu ya. Ya, Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Artinya apa namanya? Kebijaksanaan suci gitu ya. Kebijaksanaan suci gitu. Nah, itu awalnya merupakan sebuah gereja ortodok yang dibangun pada tahun sekitar 600-an ya, atau 500 sekian, abad ke-6 Masehi gitu ya. Dan kemudian digunakan sebagai tempat ibadah bagi gereja ortodok, gereja Kristen ortodok terbesar pada saat itu sampai beberapa abad berikutnya, hingga pada Perang Salib. Hagia Sophia pernah dikuasai oleh Kristen Katolik dan digunakan sebagai gereja Katolik, kemudian dikembalikan lagi dikuasai oleh Kristen Ortodok dan menjadi gereja Ortodok sampai dengan abad ke-13 ketika Konstantinopel akhirnya dikuasai atau ditaklukkan oleh Ottoman ya, atau Daulah Utsmaniyah dalam bahasa Arabnya itu. Nah, sejak saat itu kemudian Hagia Sophia fungsinya berubah dari gereja menjadi masjid dengan beberapa perubahan. Di situ ada menara, ada mimbar, ada mihrab, ada ornamen-ornamen keislaman, dan menariknya kemudian ornamen-ornamen Kristen yang ada di Hagia Sophia tetap dibiarkan, tidak dihancurkan meskipun sudah menjadi masjid. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa memang dalam sejarahnya Hagia Sophia ini sebagai satu bangunan yang sakral, bangunan yang besar, itu bahasa Turkinya itu namanya Kızıl Elma gitu ya. Kızıl Elma itu sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang gitu ya. Sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Jadi setiap orang yang menguasai Istanbul pasti dia akan mengambil alih Hagia Sophia ini sebagai simbol kekuatannya gitu. Ortodok menggunakannya sebagai gereja gitu ya, Katolik menggunakannya sebagai gereja, kemudian Islam juga ketika masuk ke Istanbul menggunakannya sebagai masjid gitu, karena itu dianggap sesuatu yang besar, sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat bersejarah. Artinya dari sini kita tahu bahwa memang hukum yang berlaku pada saat itu ya namanya penaklukan, namanya satu kekuatan yang dikalahkan oleh kekuatan yang lain, maka konsekuensinya adalah apa yang mereka miliki, apa yang mereka tinggalkan akan menjadi hak dari penguasa berikutnya gitu. Nah, kemudian pada 1932
Hagia Sophia ini kemudian dirubah fungsinya dari masjid menjadi museum. Jadi Turki itu ada perubahan sistem kepemerintahan dari khilafah, dari Daulah Utsmaniyah menjadi Turki Republik modern gitu ya, pada 1923 ya, pada 1923. Di situ kemudian ada perubahan yang sangat luar biasa di Turki, perubahan sistem kenegaraan dari khilafah menjadi Republik Turki modern. Nah, konsekuensi daripada perubahan itu kemudian yang dipilih oleh founding father-nya Mustafa Kemal Atatürk adalah menjadikan Turki itu sebagai negara republik dengan konstitusinya sekuler ya. Nah, sekuler yang dipilih oleh Mustafa Kemal Atatürk ini adalah sekuler ekstrim seperti yang ada di Prancis. Jadi betul-betul negara tidak memberi, betul-betul agama tidak diberi ruang di dalam mengelola negara itu gitu. Maka kata Mustafa Kemal Atatürk, kalau Turki mau maju, kalau Turki mau bangkit, maka Turki harus lepas dari dua pengaruh, satu pengaruh Arabisme, yang kedua pengaruh Islam gitu ya. Pengaruh Arabisme itu maka kemudian semua hal-hal yang berbau Arab dihapus, ditinggalkan, dijauhkan dari masyarakat Turki gitu ya. Kemudian yang kedua juga yang berbau agama juga ditinggalkan, dijauhkan dari masyarakat Turki. Salah satunya yang menjadi bagian daripada itu adalah pengalihan fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum gitu. Nah, setelah itu panjang kan, setelah itu tidak panjang, sekitar 86 tahun Hagia Sophia berfungsi menjadi masjid, menjadi museum, dan kemarin 2020 akhirnya Hagia Sophia ini kembali dideklarasikan atau diputuskan fungsinya dari museum menjadi masjid. Nah, kembalinya Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ini adalah harapan hampir bagi setiap orang Turki, terutama orang Turki yang dalam bahasa Turkinya itu dindar atau religius gitu ya. Karena bagi mereka Hagia Sophia adalah simbol keislaman, Hagia Sophia adalah simbol kebesaran Turki, Hagia Sophia adalah simbol Turki dan Islam gitu ya. Maka itu menjadi harapan dari banyak orang. Nah, cerita sederhananya itu seperti itu, cerita dari masa ke masanya itu seperti itu gitu. Oke, berarti Hagia Sophia ini punya sejarah panjang dengan berbagai pengalihan fungsi ya sejak didirikannya di abad ke-6. Ya, betul. Terus Mas Munji, setelah ketika dirubahnya atau dikembalikannya fungsi Hagia Sophia menjadi masjid ini ada cerita di baliknya kenapa baru di tahun 2020 menjadi masjid atau bagaimana di baliknya? Ya, ini menurut saya pertanyaan yang menarik dan perlu dibaca dengan jernih gitu ya. Kenapa baru 2020 gitu ya, tidak dari kemarin-kemarin gitu. Jadi Turki semenjak perubahannya menjadi Republik Turki modern gitu ya, itu selalu yang berkuasa adalah kelompok nasionalis sekuler gitu ya. Jadi yang berkuasa adalah kelompok nasionalis sekuler. Maka mereka berupaya sekuat mungkin untuk menjaga sekularisme itu sebagai bagian atau sebagai dasar daripada negara Turki gitu. Nah, dalam perjalanannya berkali-kali muncul gerakan-gerakan politik Islam gitu ya. Pertama ada gerakan politik Islam yang bergerak lewat partai namanya Refah Party yang dipimpin oleh Adnan Menderes. Itu kemudian mendapatkan
simpati yang luar biasa dari masyarakat, mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat, dan Adnan Menderes memenangkan pemilu dan menjadi Perdana Menteri pada saat itu gitu. Tetapi kemudian ketika Adnan Menderes ini menjadi menteri, menjadi Perdana Menteri gitu ya, karena sistemnya adalah parlementer gitu ya, kemudian dia menjadi Perdana Menteri, para penjaga sekularisme ini melihat bahwa Adnan Menderes ini dianggap dia akan merubah Turki dari sekularis menjadi Islam gitu. Maka kemudian Adnan Menderes dikudeta oleh kelompok militer dan akhirnya dihukum gantung. Dihukum gantung ya gitu ya. Akhirnya ditangkap dan dihukum gantung. Kemudian setelah Adnan Menderes, kembali lagi Turki dipegang oleh kelompok sekularisme gitu. Nah, beberapa tahun berikutnya, beberapa dekade berikutnya muncul kelompok baru, muncul figur baru namanya Erbakan, Muhammad Erbakan ya. Erbakan itu adalah teman dari presiden kita, mantan presiden kita B.J. Habibie, sewaktu keduanya belajar di Jerman. Nah, kemudian dia pulang ke Turki dan menjadi pemenang juga, menjadi Perdana Menteri juga. Tetapi di tengah Erbakan, sama juga orang menganggap, bukan orang ya, tetapi kelompok sekuler ini menganggap bahwa Erbakan akan mengembalikan Turki menjadi Turki Islam, bukan Turki yang sekuler gitu. Maka kemudian Erbakan kembali di kudeta. Nah, sekarang kemudian yang terakhir adalah, yang hari ini adalah Erdogan gitu ya. Erdogan, dia berkuasa sejak 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, dari gubernur Istanbul, kemudian menjadi Perdana Menteri, 2 kali gitu ya, kemudian sekarang menjadi presiden. Nah, dia mulai kembali memperjuangkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh Adnan Menderes dan oleh Erbakan, tetapi tidak berhasil, dan sekarang diperjuangkan oleh Erdogan. Apa yang diperjuangkan oleh Erdogan? Pertama adalah, kalau saya membacanya adalah kebebasan ekspresi beragama, terutama bagi umat Islam di Turki. Misalnya perempuan menggunakan hijab gitu ya. Jadi sampai dengan 2013 itu perempuan di Turki itu tidak boleh menggunakan hijab, tidak boleh menggunakan kerudung kalau mereka mau kerja di sektor publik atau kuliah di kampus-kampus gitu. Itu tidak boleh sejak masa Republik Turki modern. Terus Erdogan juga menambah jam pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah SMA dan SMP gitu ya. Kemudian Erdogan juga membangun kembali beberapa masjid gitu ya. Kemudian Erdogan juga memberikan hak yang sama pada lulusan Imam Khatib Lisesi, atau dalam mungkin di Indonesianya itu Madrasah Aliyah, dengan lulusan SMA yang lain. Jadi Erdogan ini menghadirkan keadilan bagi kelompok Islam di Turki yang selama ini tidak mereka dapatkan gitu. Nah, kemudian ke Hagia Sophia. Kenapa Hagia Sophia baru 2020? Karena memang apa yang dilakukan oleh Erdogan ini, menurut saya dia melihat proses gitu ya. Dia tidak kemudian jadi Perdana Menteri, kemudian dia merubah banyak hal, tidak. Tetapi dia merencanakan, ada step by step yang perlu dia rencanakan supaya itu satu didukung oleh masyarakat Islamis di satu sisi, kemudian di sisi lain itu juga tidak ditentang oleh kelompok sekuler gitu ya. Jadi Erdogan ini menurut saya dia mampu menafsirkan sekularisme Turki dengan cara Islam gitu. Oh, oke. Jadi orang tidak akan melihat Erdogan ini sebagai orang yang sedang mengembalikan
Turki menjadi Turki Islam gitu. Oleh karenanya dia tidak hanya didukung oleh kelompok Islami saja, tetapi dia juga didukung oleh kelompok sekuler gitu. Itu kenapa 2016 yang lalu ketika terjadi kudeta terhadap Erdogan gitu ya, itu masyarakat berbondong-bondong melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan itu gitu. Jadi berbeda dengan kudeta yang terjadi pada Adnan Menderes, berbeda dengan kudeta yang terjadi pada Erbakan gitu ya. Nah, yang terjadi pada Erdogan ini kemudian dibela oleh masyarakat sehingga masyarakat meyakini, masyarakat percaya bahwa Erdogan adalah presiden yang hak, yang sah, yang dipilih secara demokratis dan harus dibela oleh rakyat. Itu secara lebarnya begitu, Tetapi secara sempitnya, kenapa baru 2020? Jadi saya ingin mengcapture ini dari perspektif penanganan COVID gitu ya. Jadi 2020 kita tahu bersama bahwa Turki kan mengalami, tidak hanya Turki tetapi dunia mengalami satu krisis kesehatan yang luar biasa menghadapi COVID gitu ya. Mulai Januari yang pertama muncul di Cina, kemudian menyebar di beberapa negara. Turki Maret sudah masuk, sama di Indonesia, mungkin lebih awal di Indonesia, 3-4 hari lebih awal di Indonesia, kemudian Turki juga masuk. Nah, tadi saya ceritakan bahwa Turki itu adalah salah satu negara yang sukses dalam menangani COVID-19 ini. Maka dalam waktu 3 bulan, Turki ini bisa melakukan stabilisasi baik ekonomi maupun kesehatan maupun penanganan COVID-19 itu sendiri, meskipun belum pada level sampai ke vaksin gitu ya. Tetapi dia bahkan lebih baik daripada Jerman, dia bahkan lebih baik daripada Italia, bahkan dia lebih baik daripada Yunani dan negara-negara Eropa yang lain gitu ya. Nah, di tengah itu kemudian Erdogan atau pemerintah yang dipimpin oleh Erdogan ini kemudian mengambil momentum 29 Mei itu sebagai hari terakhir lockdown atau pembatasan sosial yang dilakukan oleh Turki. Jadi pada tanggal 30 Mei itu Turki sudah kembali melaksanakan ibadah di masjid-masjid yang 3 bulan sebelumnya itu ditutup. Nah, kamu tahu apa? 29 ini adalah 29 Mei ini adalah hari ulang tahun penaklukan Konstantinopel. Oke. Nah, jadi agenda yang dia buat dalam mengatasi COVID ini, dalam menyelesaikan COVID ini, betul-betul tersusun dan memainkan emosi masyarakat gitu. Jadi ketika dia pemerintah menyatakan bahwa tanggal 29 ibadah di masjid-masjid akan dibuka, itu euforianya itu sama seperti pada saat penaklukan Konstantinopel. Karena waktunya sama, kebahagiaannya sama, ya. Coba kita rasakan bersama kan, 3 bulan kita tidak bisa ibadah di masjid, tidak bisa sholat id, tidak bisa taraweh gitu ya. Kemudian setelah 3 bulan itu Erdogan mengumumkan bahwa Turki mampu mengatasi COVID-19 dan sejak hari itu, hari Jumat 29 Mei, masjid sudah mulai boleh dibuka untuk melaksanakan ibadah. Pada hari itu seluruh masjid di Turki itu penuh yang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Turki. Dan itu mereka tidak hanya sholat di masjid, mereka ada yang sholat di stadion, ada yang sholat di alun-alun kota, ada yang sholat menggunakan seluruh tempat-tempat yang luas itu mereka gunakan sebagai tempat ibadah yang luas karena menggunakan protokol COVID-19 ya. Jadi jarak harus 1 meter dan seterusnya. Nah, di situ orang kemudian
emosinya itu apa terpancing gitu ya, terpancing. Ini kemudian melahirkan kembali keinginan masyarakat untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid gitu. Maka sejak Mei itu, berarti sejak Juni itu kemudian muncul banyak petisi yang mengusulkan agar Hagia Sophia dikembalikan kepada menjadi masjid. Akhirnya petisi itu ditindaklanjuti oleh partainya Erdogan AKP dan dibawa ke pengadilan dan menang. Nah, narasi ini atau strategi ini atau langkah-langkah ini yang dilakukan oleh Erdogan ini kan seolah-olah bukan partainya yang melakukan, tetapi rakyat itu yang melakukan gitu. Terlepas dari mungkin nanti orang akan membaca urgensinya apa, pentingnya apa itu untuk dibuka sementara sudah banyak masjid di tempat-tempat yang lain, tetapi emosi yang terbangun di tengah masyarakat dengan kondisi yang seperti itu ini tidak bisa tidak bisa tidak gitu betul. Nah, maka ketika Juli tanggal 10 Hagia Sophia dibuka menjadi masjid, sholat Jumat pertama, itu orang betul-betul berbondong-bondong, hampir semua orang yang tinggal di Istanbul itu, tidak hanya dari Istanbul, tetapi dari luar kota itu datang ke Istanbul untuk sholat di Hagia Sophia. Maka itu ada satu semacam kemenangan yang luar biasa gitu. Itu dari perspektif yang lebih sempit dalam penanganan COVID. Jadi pembukaan Hagia Sophia ini menjadi dramatis, menjadi sangat emosional itu karena runtutannya yang luar biasa. Tidak hanya tadi dalam perlawanan terhadap sekulerisme, tetapi juga momentum perlawanan terhadap COVID-19 itu. Saya melihat seperti itu. Oke, jadi kalau ngebaca dari yang Mas Munji jelaskan, memang di tahun 2020 ini memang jalannya begitu ya Mas Munji. Saya kira memang apakah Erdogan dan kelompoknya kemudian memperjuangkan itu sendiri, ternyata memang ada petisi, diawali oleh petisi yang kemudian ditindaklanjuti. Betul. Oke. Betul. Luar biasa sekali. Kemudian jadi gini, sedikit tentang namanya kampanye tentang pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid itu sudah berlangsung sejak tahun 66. Oke. Ya, jadi ada satu tokoh namanya saya lupa namanya. Jadi dia punya slogan begini, putuskan rantai dan kembalikan Hagia Sophia menjadi masjid gitu. Nah, slogan itu kemudian sering digunakan oleh kelompok-kelompok Muslim di Turki yang menginginkan Hagia Sophia kembali menjadi masjid, diteriakkan setiap tanggal 29 Mei gitu. Selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun. Makanya 2005 itu pernah diajukan ke pengadilan, tetapi kemudian juga ditolak. Kemudian 2016 juga diajukan ke pengadilan, juga ditolak. Ditolak baru 2018. Nah, hari ini baru kemudian betul-betul diterima dan pengadilan tinggi Turki menyatakan bahwa yang benar itu Hagia Sophia ya jadi masjid, bukan jadi museum. Oh, Masya Allah. Mas Muji, ngomong-ngomong sebelum ke topik selanjutnya, apakah sempat menyaksikan atau sempat ikut berjamaah nggak di Hagia Sophia kemarin? Saya tanggal 10 bulan Juli itu saya ke sana gitu ya. Tapi saya datang ke sana itu santai gitu. Artinya santai, saya dari rumah jam 10 gitu ya. Karena saya ke sana itu perjalanan sekitar 1 jam. Jadi saya sampai wilayah Hagia Sophia itu jam 11. Oke.
Nah, jam 11 itu ternyata sudah sangat telat ya, sudah sangat terlambat ya. Jadi Udah rame gitu. ya sekitar mungkin radius 3 kilo lah, itu sudah penuh, sudah tidak bisa masuk ke wilayah itu gitu. Jadi akhirnya sholat di jalan aja, tetapi orang memang berdesak-desakan di tempat itu. Jadi memang euforianya luar biasa, vibe-nya sangat terasa di situ. Nah, menariknya gini, Gimana? menariknya ternyata ada juga banyak orang-orang Turki yang selama ini tinggal di Jerman gitu ya. Orang Turki kan banyak yang tinggal di Jerman ya. Mungkin kayak orang Indonesia yang tinggal di Belanda gitu ya. Mereka sengaja pulang untuk mengikuti sholat Jumat pertama di Hagia Sophia itu gitu. Jadi memang apa namanya, keinginan masyarakat itu memang sangat luar biasa untuk melakukan sholat Jumat di Hagia Sophia. Jangankan mungkin untuk masyarakat Turki dan orang yang ada di sekitar yang sedang ada di Turki, untuk masyarakat Muslim dunia pun sangat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang masyarakat Muslim dunia dan tanggapannya nih Mas Munji, menurut Mas Munji apa sih tanggapan? Pasti ada pro kontra lah ya. Ada pihak yang setuju, sangat setuju, mendukung, dan kemudian ikut semangat. Ada juga yang mempermasalahkan, kemudian kecewa terhadap keputusan kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Itu gimana Mas Munji? Ya, misalnya sekarang saya ingin membaca itu dari nasional Turki dulu gitu ya. Kalau saya melihat di nasional Turki, di berita manapun gitu ya, saya melihat tidak ada pihak yang berani menentang Hagia Sophia dirubah menjadi masjid. Terutama dari kelompok-kelompok politisi gitu ya. Jadi kelompok-kelompok politisi yang tidak bersatu dengan Erdogan atau oposisinya Erdogan pun mereka tidak berkomentar banyak. Ya mereka cuma bilang selamat, selamat, mudah-mudahan berkah, selamat, mudah-mudahan berkah, gitu aja. Hanya ada 1-2 orang yang mengkritik, mungkin dari seniman, misalnya ada Orhan Pamuk. Orhan Pamuk itu seorang sastrawan Turki yang mendapatkan Nobel dari satu karyanya, novel. Beliau adalah seorang sastrawan, dia mengkritik, tetapi tidak banyak gitu ya. Sementara politisi-politisi bahkan yang tidak mendukung Erdogan pun mereka tidak banyak bicara. Karena apa? Karena Hagia Sophia ini bagi masyarakat Turki sesuatu yang sensitif. Kalau ada politisi bilang, mungkin ya, bilang tidak setuju gitu, saya kira mereka pada waktu yang sama sedang bunuh diri, kehilangan pemilihnya gitu. Makanya mereka memilih untuk ya selamat